Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan renungan pagi kita masih dengan tema besar bahwa rencana Bapa itu menegakkan kerajaan anaknya di muka bumi yang akan dijalankan oleh umat pilihannya yang sudah diproses, dibentuk melalui suatu simbol Taman Eden sampai kota Yerusalem baru itu supaya menjadi serupa segambar dengan dia. Dan maksud daripada menjalankan kerajaan surga ini adalah untuk menaklukkan segala sesuatu yang merayap di muka bumi, yaitu kerajaan setan, kerajaan maut, ya, kerajaan iblis, ya. Karena kerajaan tidak bisa dilawan dengan perorangan, dia harus kerajaan dilawan dengan kerajaan. Maka kerajaan terang kita jalankan, menelan kerajaan gelap ini, dan sekaligus melepaskan semua tawanan yang sudah ditawan dalam kegelapan manusia-manusia. Dan pada akhirnya setiap lutut bertelut, lidah mengakui syarat Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Nah, hari ini kita mau belajar dari kitab Mazmur yang dikutip oleh penulis Ibrani, bahwa pada akhirnya rencana Bapa itu genap, semua manusia menaklukkan bumi ini, bahkan ciptaan itu ditaruh di bawah kaki manusia. Nah, mari kita baca ayatnya itu. Tapi terjemahan LAI ini ada sedikit kekeliruan di sini, ya. Dia pakai huruf besar, sebenarnya belum waktunya di situ bicara tentang Yesus. Coba dulu kita baca dulu yang Ibrani aja, yang ini aja, ya. Langsung aja yang ILT aja, ya. Coba dulu kita baca. Atau kita baca dulu yang LAI supaya saudara bisa nanti ngebayangin ini perbedaannya di mana, ya. LAI itu begini. Saya baca, ya. Ayat Ibrani pasal 2 ayat 5. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang, ini ada kutipan dari Mazmur ini, ada orang yang pernah memberi kesaksian dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ayat 8, ini sebenarnya ayat 8 masih bicara semua manusia, tapi dia sudah pakai huruf besar sehingga seolah-olah dia sudah menunjuk kepada Yesus. Dia bilang begini, segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, huruf besar. Sebenarnya harusnya belum. Jadi artinya segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kaki semua manusia. Begitu itu maksudnya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, ini juga huruf kecil. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepada semua manusia, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya, manusia juga. Ini, ya, makanya ini kadang-kadang tafsiran itu menyesatkan. Karena apa? Karena tafsiran itu, terjemahan itu jadi menafsir. Ya, menurut si penafsir ini, ya, kalau dia nggak lihat konteksnya, sudah lihat kalau di Mazmur pasal 8 ayat 5 7, itu pemazmur sedang bicara tentang semua manusia. Dia kagum melihat ciptaan Tuhan yang ditaruh di bawah kaki manusia itu, ya. Nah, jadi ini harusnya semuanya, kalau saya pakai ILT, dia ayat 8 itu semuanya pakai huruf kecil. Karena memang masih bicara soal semua manusia, belum bicara soal Yesus. Ayat 9-nya nanti kita lihat bicara tentang Yesus. Coba dulu saya baca terus selanjutnya, ya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya, pada semua manusia. Saat ini belum kita lihat. Ya memang, karena iblis masih menang, seolah-olah kan. Dia masih menawan manusia, ya. Manusia masih diperbudak olehnya. Jadi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepada semua manusia, belum. Ayat 9, tetapi dia, yaitu Yesus, yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya ia oleh kasih karunia Allah, ini kan pakai Allah, ya, ia mengalami maut bagi semua manusia. Maut itu upah dosa, ya. Yesus mengalami maut, kematian itu bagi semua manusia. Jadi bukan limited atonement, tapi unlimited atonement. Calvin itu keliru tuh. Calvin bilang limited, terbatas. Penebusan Yesus itu terbatas hanya untuk umat pilihannya. Tidak, Ibrani bilang Yesus mengalami maut bagi semua manusia. Oke. Nah sekarang jadi ini artinya apa ini begini? Artinya begini. Saudara melihat bahwa rencana Tuhan semula, kita lihat dulu, ya, rencana Bapa yang semula, bandingkan nanti dengan penulis Ibrani ini, ya, yang menyatakan hal ini, ya.
Intinya begini, penulis Ibrani dia bilang gini, pokoknya Tuhan sudah menaklukkan seluruh ciptaannya di bawah kaki semua manusia. Itu intinya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat. Tapi Yesus itu yang sudah mengalami maut bagi semua manusia, ya, sudah menebus semua manusia. Nah, nanti kita lihat pada akhirnya seluruh ciptaan ini berada di kaki manusia sebagaimana rencana Bapa semula. Nah, mari kita lihat dulu rencana Bapa semula ya, supaya kita nanti menafsirnya lihat sesuai dari ceritanya dari awal. Kalau nggak lihat cerita dari awal, nanti ceritanya nanti kita bilang, oh sebagian manusia dipilih naik ke surga nunjau di sana, sebagian dilempar ke neraka selama-lamanya. Itu karena nggak lihat ceritanya semula di Taman Eden itu, di Kejadian 1, 2 itu sangat penting sekali. Sebelum manusia jatuh dalam dosa itu lihat dulu itu maksud rencana Bapa tuh apa sih sebenarnya? Ya gitu. Nah, mari kita lihat ya, nggak usah kita baca lah, tapi kita udah tahu itunya intinya ya. Kejadian 1:28 tuh. Baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita, dengan tujuan supaya mereka berkuasa atau menaklukkan segala sesuatu, supaya segala sesuatu itu ada di bawah kakinya, kira-kira begitu ya intinya ya. Karena istilah Ibrani Kabas menaklukkan itu injak, ya kakinya, jadi harus di bawah kaki manusia itu segala sesuatu, musuh-musuh itu ya. Nah, oke. Dan kita seperti kita tahu lah, di Taman Eden itu manusia belum serupa, Adam dan Hawa belum serupa segambar dengan Tuhan. Dia masih innocent, belum kudus karena belum makan pohon kehidupan, belum juga berdosa karena belum makan ini. Dia bayangkanlah manusia yang nggak tahu apa yang baik dan yang jahat, kok bisa serupa dengan segambar dengan dia, kan nggak mungkin. Lagi pula kalau Adam dan Hawa sudah serupa segambar dengan Tuhan ketika di Taman Eden, dan kemudian dia jatuh, nah ini makanya bagaimana ini? Manusia yang udah serupa segambar aja dengan dia kok jatuh? Nggak mungkin kan? Nah, jadi Adam dan Hawa itu dalam proses. Kita tahu Taman Eden itu adalah kerajaan sorga di muka bumi yang dijalankan oleh Adam dan Hawa, dipelihara, diusahakan ya. Tapi kan manusia itu masih dalam tahap awalnya, masih perlu diproses dan ternyata memang gagal. Tapi itu pun rancangan Bapa, bagian kegagalan manusia itu bagian daripada rancangan Bapa. Supaya Taman Eden itu bergerak, pada akhirnya nanti Yerusalem baru itu jadi kan gitu. Nah, jadi kalau rencana Bapa itu perhatikan ya, baiklah kita menjadikan manusia, nggak dibilang baiklah kita menjadikan sebagian manusia ya, sebagian, nggak bilang gitu. Bapa di surga bilang baiklah kita menjadikan manusia, artinya semua manusia serupa segambar dengan kita. Ya, memang diciptakannya duluan Adam dan Hawa, itu kan kepalanya ya, nanti beranak cucu, memang harus beranak cucu ya. Nah, jadi kalau rencana Bapa semula sudah mengatakan baiklah kita menjadikan semua manusia serupa segambar dengan kita, saya tanya dulu, bisa gagal nggak itu? Nggak bisa lah. Bapa di surga sudah berfirman, sudah bicara, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan, artinya semua manusia serupa segambar dengan kita, terus gagal. Emang cerita dalam kekristenan tuh emang Bapa di surga kayaknya kaget gitu. Adam jatuh kaget gitu ya, iblis jatuh kaget, karena ceritanya konyol, nggak ada itu, iblis nggak jatuh. Iblis itu emang diciptakan itu. Kejadian 3 ya, nanti udah banyak saya bicara, lihat video-video lain lah. Iblis itu binatang yang diciptakan untuk maksud-maksud tertentu, itu budaknya Tuhan itu. Jadi bukan dia malaikat Lucifer tadi bagus jadi jelek, nggak begitu ya. Nah, Adam juga jatuh juga, Bapa di surga kaget, emang udah dirancang kok. Anak domba juga udah dirancang sebelum dunia dijadikan, sudah disembelih, Wahyu 13 ayat 8. Jadi nggak ada sesuatu yang mengejutkan atau membuat Bapa di surga kaget gitu. Enggak, semua berasal dari dia, segala sesuatu berasal dari dia, oleh dia dan kepada dia, untuk maksudnya, untuk tujuannya gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa menggagalkan rencana Bapa. Bayangkan kalau Bapa di surga udah bilang, baiklah kita menjadikan semua manusia serupa segambar dengan kita, itu nggak boleh gagal, harus jadi. Cuma sekarang bagaimana caranya? Nah, ini banyak orang tahu, pikir oh ini universalisme, langsung dunia kekristenan juga gitu kan, ngomong sesat, bidat, ngomong aja ngawur aja. Saudaraku baca dah dari Kejadian sampai Wahyu dulu ceritanya itu, dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22 ayat 21, baca dulu, mohon pencerahan Roh Kudus. Tapi nggak apa-apa lah, ya udah kalau nggak percaya nggak apa-apa juga ya. Ini prosesnya begini.
Gimana caranya pada akhirnya semua manusia itu menaklukkan segala sesuatu? Bagaimana caranya sehingga seluruh ciptaan berada di kaki manusia sesuai dengan rencana Bapa semula itu? Caranya melalui gereja pemenang yang sudah kita bicarakan itu. Bahwa Bapa di sorga memilih dulu umat pilihannya buah sulung yang matang duluan. Ketika Tuhan datang itu ada buah sulung tuh yang matang duluan. Itu yang akan ditampilkan dengan tubuh kemuliaan, dipermuliakan. Itulah yang akan bekerja melayani sampai nanti semua manusia menaklukkan segala sesuatu di bumi ini. Begitu sehingga rencana Tuhan genap. Barulah kita masuk ke dalam alam kekekalan, langit bumi baru itu kan ada nanti matahari bulan nggak ada lagi itu masuk. Nah nanti ada, saya yakin ada cerita lagi karena Bapa di sorga tak terbatas. Dia membuat cerita itu supaya makhluknya itu kenal dia. Dia buat cerita itu terus. Kalau ceritanya selesai sinetron ini katakanlah karena 66 kitab jadi 66 episode lah bilang begitu kan. Selesai nanti bikin cerita lagi. Bapa di sorga terus. Sehingga kita kagum, semakin kagum melihat dia, mengenal dia terus bertambah-tambah begitu, ya. Tapi cerita sekarang ini harus selesai dulu sesuai rencananya itu dulu, ya. Bahwa pada akhirnya melalui gereja pemenang yang melayani berjaman-jaman itu kerajaan 1000 tahun terus kerajaan baru terus melayani itu, pada akhirnya semua manusia akan menaklukkan atau segala ciptaan ada di bawah kaki semua manusia. Begitu ceritanya tuh. Bapa di sorga dahsyat sekali. Kagum saya ngelihat cerita Bapa di sorga, sutradara agung. Kalau cerita dunia kekristenan tuh itu sutradara tolol, itu bego. Masa sih kalah sama iblis sebagian nanti di sorga nung jauh di sana nyanyi dengan karu-karuan, sebagian di neraka menggeliat-geliat dibakar itu bersama dengan setan. Kata itu karena manusia yang mau. Soalnya Bapa di sorga sebenarnya mau menyelamatkan semua manusia seperti yang ditulis di Timotius sama Titus ya. Tapi bagaimana sih manusianya berontak kepala batu dan saudara jangan percayalah cerita-cerita konyol ya dalam dunia kekristenan itu ya. Banyak cerita yang aneh dalam jangan dipercaya aja dah ya. Tapi semuanya anugerah. Oke lah, kesimpulannya apa? Semuanya kasih karunia aja lah. Oh saudara dan saya ditetapkan menjadi buah sulung. Mengambil bagian nanti ketika Tuhan sudah datang, kita ditampilkan dengan tubuh kemuliaan untuk membebaskan ciptaan dari perbudakan kebinasaan. Roma 8 ayat 19-21 itu. Kalaulah saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk itu, puji Tuhan. Biarinlah orang yang gak percaya itu pada akhirnya juga dia akan tahu bahwa segala sesuatu itu pada akhirnya rencana Bapa itu jadi. Bumi inilah ditaklukkan oleh semua manusia. Ya, gak apa-apa lah yang itu kan semua kasih karunia. Semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk paham rencana Bapa dari awal sampai akhir, untuk ambil bagian di dalam gereja pemenang itu, untuk menjalankan rencana Bapa sampai nanti semua manusia menaklukkan segala sesuatu demi kemuliaan Bapa. Bumi penuh kemuliaan Bapa, rencananya genapnya. Haleluya. Amin.